Orang tua idaman untuk anak idaman. Kita mulai dengan membaca satu firman Tuhan Bapak dan Ibu, Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, saya akan mulai pembahasan kita dalam webinar hari ini dengan satu berita yang ditulis dalam Media Indonesia edisi Selasa 1 September 2020. Beritanya seperti ini. Berdasarkan data dari Simfoni PPA, itu Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, pada 1 Januari sampai 19 Juni 2020, telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian 852 kekerasan fisik, 768 psikis, 1.848 kasus kekerasan seksual. Wow, survei yang luar biasa ya, penemuan yang luar biasa. Data ini memaparkan kepada kita Bapak Ibu, ternyata seperti kata Amang Pandiroy tadi dan juga Amang Pendeta Resot, rumah tangga kita, keluarga kita menjadi rentan di masa pandemi ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang kita diharuskan stay at home. Jadi kalau sebelumnya kita merindukan ketemu dengan anggota keluarga, rindu bertemu pasangan, rindu bertemu anak, rindu bertemu orang tua, tapi setelah pandemi ini nyaris 24 jam hanya dia yang kita lihat. Jadi kalau kata orang Batak, bakoni bulu najono do masyososan gitu ya. Jadi karena kita stay at home, nyaris setiap hari kita melihat mereka, melihat dia, dan dia, terjadilah benturan. Belum lagi masalah ekonomi akibat kehilangan penghasilan dan persoalan lainnya. Memprihatinkan ya, saudara, hasil dari survei Simfoni PPA ini. Sementara itu, menarik juga untuk kita simak hasil survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, sebagaimana ditulis dalam koran Tempo edisi 23 Juli 2020 tentang kekerasan yang terjadi pada anak di masa pandemi COVID-19. Hasil surveinya Bapak Ibu juga mengejutkan. Apa itu? Ini dia. Pelaku kekerasan terhadap anak dinominasi oleh ibu. Halo Inang. Dengan jumlah 60%. Disusul dilakukan kakak atau adik sebanyak 36% dan ayah sebesar 27,4%. Bentuk kekerasannya adalah dicubit sebesar 23%, dipukul 10% dan dijewer sebanyak 9%. Oke, Amang Inang, mulai introspeksi diri. Betulkah kita pelaku bullying? Kalau tadi mengatakan ada yang belum pernah melakukannya, yes. Ya, mungkin karena nggak berpikir kalau mencubit itu bukan bullying, ya, bukan bentuk kekerasan. Ternyata itu semua juga termasuk bentuk kekerasan. Nah, yang mengejutkan dari hasil survei ini adalah ibu yang biasanya tampil lembut, ibu yang biasanya sangat dekat dengan anak karena ibulah yang banyak di rumah bertemu dengan anak, bersama dengan anak. Ibu yang biasanya sabar mendengar curhatan anak, ternyata pandemi ini membawa banyak kaum ibu sebagai pelaku kekerasan, 60%. Berbanding terbalik nanti kenapa Alkitab berkata, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu. Akhirnya berbanding terbalik. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya, kenapa hal ini terjadi dan bagaimana mengatasinya, itu yang mau kita pergumulkan bersama dalam webinar ini, saudara. Kita lanjutkan dengan melihat apa sih itu bullying? Pertama, pengertian. Coba Bapak Ibu perhatikan pengertiannya. Penindasan dan pelecehan yang terjadi ketika orang dengan sengaja dan melakukannya berulang-ulang, menggunakan dan menyalahgunakan kekuatan mereka, power mereka sebagai bapak, power mereka sebagai ibu untuk menyakiti, mengganggu, menyiksa atau merendahkan orang lain
yang mereka anggap lemah dan lebih kecil. Jadi kalau di rumah, karena saya mamanya, saya merasa lu kudu tunduk dengan gue maknya. Apalagi kalau ya kita terjebak dalam sebuah kebiasaan. Aku yang mengandungmu selama 9 bulan, bertaruh nyawa melahirkanmu. Nah, ya jadi ya hal-hal itu sering kita pakai untuk akhirnya memaksa anak kita itu untuk tunduk kepada kita. Bodoh amat apa yang kita mau katakan atau mau kita inginkan dari anak. Pokoknya tunduk aja, ngerti apa nggak ngerti, pokoknya tunduk aja. Ternyata itu sudah tindakan bullying. Kita lihat bahasa Indonesianya ya, biar Indonesia banget kita. Nah, kalau di bahasa Indonesia, di Kamus Umum Bahasa Indonesia itu bullying dipakai dengan kata perundungan. Pernah dengar Bapak Ibu perundungan? Perundungan itu apa artinya? Nah ini dia. Perilaku tidak baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi spesial kita hari ini apa yang kita lakukan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Ya, kesempatan lain bisa kita lihat supaya kita juga lebih bijak dalam memposting status-status atau tulisan-tulisan kita. Ini dia. Perilaku tidak baik secara verbal, fisik ataupun sosial. Oke, kita perdalam lagi Bapak Ibu. Bentuk-bentuk perundungan sambil kita dengar, sambil kita berevaluasi, minta Rohul Kudus melembutkan hati kita supaya tidak kekeh kita mengatakan gue nggak pernah, kayaknya nggak deh gitu. Nah jadi karena tujuan dari webinar ini adalah bagaimana kita bergerak menjadi orang tua idaman. Nanti minggu depan saya akan ngobrol dengan anak-anak Bapak dan Ibu yang remaja. Yang pertama verbal. Verbal itu apa sih perundungan? Membentak, berteriak, memaki, ya kan, menghina, mencela. Memang kau itu ya gak punya otak. Nah, ya memang malas banget, asli malas banget. Nah, ternyata itu sudah bentuk bullying, perundungan. Apa sih dijelaskan bolak-balik, kok nggak ngerti-ngerti. Lu anak siapa sih? Niru siapa, bapakmu? Mamamu? Sudah bentuk perundungan Bapak dan Ibu, ya. Makan, gitu kan. Sapu, nah, berteriak, membentak. Bisa diam tidak? Nah, itu pun bentuk perundungan Bapak dan Ibu. Apakah kita tanda kutip terbebas dari hal itu? Saya tidak yakin. Jangan-jangan itu adalah keseharian kita, saudara. Yang kedua, fisik. Yang mana? Yang tadi. Tek, sentil, jewer, sampai tampar, jambak, tendang, segala macam. Nah, Bapak dan Ibu pernah melakukannya? Saking emosinya. Nah, ya. Seksual. Toh kainang padita. Dakyatong ya. Anak ni basa diri. Tapi kenyataannya ada banyak justru ayah kandung, ibu kandung, anak kandung terlibat seks. Ya, yang menyimpang. Oke, seksual ya. Perundungan secara seksual itu apa? Membeda-bedakan. Anakku yang ini lebih cakep dari yang ini. Yang ini rambutnya lebih bagus daripada yang ini. Itu sudah termasuk perundungan secara seksual. Baru atau kita kucilkan. Jadi dia lebih sering dengan anaknya yang ini, anaknya yang itu tidak, ya kan? Hanya yang ini dengan ngobrol, yang itu, Pak, kok enggak dengan si Poltak, Pak? Susah ngomong sama si Poltak, enggak nyambung. Itu sudah, ya. Atau dengan sengaja Bapak dan Ibu mendiamkan anak karena satu kesalahan yang dia lakukan, lalu Bapak dan Ibu berpikir, biar tahu rasa dulu dia, lalu didiamkan. Ternyata itu pun bentuk perundungan. Nah, lalu properti. Ya, perundungan secara properti itu apa? Merampas. Jadi kita kasih, karena pandemi ini semuanya daring online, lalu dikasih kita fasilitasi dengan handphone atau laptop dengan komitmen atau perjanjian bla 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 bla. Tapi ternyata tidak, katakanlah dulu tidak, perjanjiannya tidak dipenuhi oleh anak, lalu kita rampas dengan itu pun bentuk perundungan. Jadi meskipun misalkan properti itu akan kita ambil karena dia tidak taat, penting untuk melakukannya tidak dengan bahasa tubuh yang kasar, juga kata-kata yang kasar. Nah, sampai di situ Bapak Ibu sudah mulai menemukan apakah kita pelaku perundungan atau tidak. Oke.
Kita lanjutkan. Lalu mengapa terjadi perundungan dalam keluarga? Padahal itu kan keluarga kita. Anakku, itu loh, anak kandungku, aku mamanya, ya, bapaknya, kok bisa aku melakukan kekerasan kepada anak? Kok bisa? Ada banyak faktor, Bapak dan Ibu, ya, banyak faktor. Kita lihat salah satunya terkait dengan hasil survei yang tadi yang mengatakan ibu-ibulah pelaku kekerasan yang terbanyak, yang juara di masa pandemi ini. Kok bisa ibu-ibu akhirnya menjadi pelaku kekerasan yang terbesar? Beban pekerjaan tidak seimbang antara suami dan istri, ayah dan ibu. Apalagi kalau amang, ya, apalagi kalau suami adalah tipe tanda kutip suami yang Batak kali. Maksudnya pendeta Batak kali apa? Suami yang Batak kali yang harga dirinya melebihi tinggi badannya, ya, dan melebihi berat badannya, sehingga dengan harga diri yang dianggapnya sangat tinggi itu dia ogah pegang sapu, ogah pegang piring, ogah melakukan pekerjaan rumah karena dia terpenjara, terkungkung dalam paradigma yang mengatakan tugas ni inat tadui, bukan tugas sang bapak. Nah, yang ini nih yang bikin amang istrimu itu jadi stres di rumah. Halo para amang, para suami di sana, hari gini masih berpikir seperti itu. Pekerjaan rumah pantang untuk dipegang oleh seorang pria karena tugasnya di luar mencari nafkah. Hello, hari gini amang inang, capek deh. Saya juga sudah menikah, sama seperti amang dan inang. Saya seorang pendeta, dosen, konselor. Saya punya banyak pekerjaan di luar rumah selain di dalam rumah. Akhirnya saya bisa melakukannya dan memiliki hidup yang seimbang karena apa? Punya komitmen dan kerjasama yang baik dengan suami saya. Suami saya itu tidak segan cuci kain pun enggak. Nah sekarang saya lagi webinar, tim cuci kain di atas. Masak pun enggak segan. Dia tahu itu namanya mendukung. Kenapa? Ini kan rumah kita. Baju siapa yang dicuci? Baju istrinya, bukan istri tetangga. Piring siapa yang dicuci? Piring anaknya. Ada kerjasama di antara kami. Jadi nggak ada istilah, gue sekali seminggu nih pulang udah capek nih, janganlah maunya aku kerja. Entah ada. Suami saya tidak pernah seperti itu. Dia bisa mengambil alih ketika saya harus melakukan tugas saya justru ketika weekend dia pulang ke rumah. Halo para suami. Para pria di sana. Nanti kalau istri bapak sakit baru tahu rasa. Kalau istri sudah sakit, suaminya tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah, selesai. Jadi mari, ini satu faktor yang membuat banyak ibu stres dan akhirnya melampiaskan stresnya itu kepada anak. Karena beban pekerjaan di rumah, apalagi setelah pandemi ini, ya kan? Semua keluarga dalam rumah nuntut untuk menu inilah, makan itulah, rumah kudu bersih lah, apa segala macamnya. Kalau semuanya itu hanya inang istri yang mengerjakan, bisa terkena TBC dia Bang Inang, ya. TBC, tekanan batin cinta. Kalau sakit istrimu bagaimana? Jadi bantulah. Itu yang pertama. Mari kita seimbangkan beban pekerjaan di rumah antara suami dan istri karena itulah yang kita janjikan dulu di Artal. Dalam susah dan senang. Nah sekarang kita kan sama-sama susah. Ya ayo dong. Mendukung dong. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Ketidakharmonisan suami dan istri yang dikatakan oleh Bapak Paniroy kita tadi. Dan itu terjadi di Indonesia. Direktur Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia ya mengatakan saudara, sebagaimana dikutip oleh Warta Kota edisi 1 September 2020, selama pandemi COVID-19, total perceraian di seluruh wilayah Indonesia meningkat dengan sangat pesat. Wah, luar biasa ya. Stay at home membawa dampak yang lain selain bertambah anak, ternyata bertambah juga jumlah yang cerai. Luar biasa, bahkan di Indonesia sampai antri. Uniknya Indonesia kita ini begitu. Bukan cuma antri BBM, antri sembako, antri cerai pun sudah terjadi, saudara. Kok bisa hal itu terjadi? Karena banyak suami yang di PHK.
Sehingga para istri merasa nggak ada jaminan hidupnya. Untunglah pernikahan Kristen itu diikat dengan kalimat ya seperti yang saya katakan tadi. Dalam susah dan senang, walau jujur bahkan yang konseling ke saya pun pasutri, di situ ada pasutri Kristen yang setelah pandemi ini mereka berpikir sudah nggak cocok lagi, pengen cerai. Kenapa? Suaminya kehilangan pekerjaan, lalu istri merasa, wah masa depan gue kayak gimana? Dia menuntut cerai. Dan 70% memang dari angka perceraian itu Bapak Ibu, yang menuntut cerai itu adalah ibu-ibu. Benturan-benturan kecil yang kemudian menjadi besar pun terjadi ketika suami dan istri tidak bisa menyelesaikan konflik di antara mereka, masing-masing mereka melampiaskannya kepada anak. Jadi yang terjadi bukan hanya kekerasan antara suami dan istri, ke anak pun begitu. Anaklah yang menjadi korban. Apalagi kalau bapak dan ibunya langsung berantem depan anak. Efek psikologisnya sangat besar bapak dan ibu. Apalagi kalau sampai bapak dan ibu di depan anak ketika sedang berantem bilang, bapakmu ini, mamamu ini. Please, ya, itu dia. Lalu penyebab yang ketiga, perundungan terjadi di tengah keluarga itu apa? Stres. Jadi ada seorang anak, dia curhat seperti ini. Bapakku itu selalu marah-marah, Bunda. Gak ngerti aku alasannya. Marah aja, tiba-tiba aja sudah marah. Sering sekali bahkan bapakku itu bilang, anak tak berguna. Tak kenapa kau lahir. Udah bodoh, gak becus. Aduh. Itu nyaris setiap hari Bunda aku dengarkan. Ya, belum lagi kalau misalkan sambil mukul. Kalau nggak cepat dia manggil, nggak cepat tangkap, langsung mukul atau lempar sesuatu. Hanya karena hal-hal kecil sebenarnya Bunda, tapi seperti itulah bapakku katanya. Coba lihat. Kenapa bapaknya seperti itu? Kenapa? Bapak dan Ibu, ketika seseorang punya masalah yang rumit dan tidak bisa menyelesaikannya, maka yang menjadi sasaran itu sering sekali adalah orang di dekatnya. Maka ada yang disebut dengan family stress. Justru di keluarga itu dia mengalami stres karena nggak mampu, karena komunikasi yang tidak baik, akhirnya menjadi stres justru di keluarganya, bukan di tempat yang lain. Apalagi di kondisi pandemi ini. Jadi Bapak dan Ibu, please saran saya, kalau Bapak dan Ibu merasa sudah kepenuhan, jadi seperti gelas atau botol, kalau sudah merasa ini terlalu penuh, sudah tumpah nggak sabur, ayo konsultasilah, konselinglah ke pendeta ke siapa yang menurut saudara memang memiliki kapasitas untuk hal itu. Karena sebelum hal-hal negatif dalam diri Bapak dan Ibu itu dibuang, itu akan merusak pertama dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Kau tak ingin melakukan kekerasan, tapi akhirnya kau melakukannya karena apa? Karena efek dorongan dari hal-hal negatif, emosi-emosi negatif dalam dirimu. Penting banget untuk membuang emosi negatif dalam diri. Ya. Lalu yang berikutnya apa? Kurangnya pengetahuan orang tua tentang parenting. Dan saya bersyukur HKBP Serpong secara khusus termasuk gereja yang konsen dengan hal ini. Tidak malu untuk belajar, lakukan parenting. Ya. Kalau masih dibandingkan kita dengan gereja lain masih, tapi setidaknya HKBP sudah mau, HKBP Serpong secara khusus saya sangat acungkan jempol. Khususnya untuk pendamping remaja di HKBP Serpong. Makasih abang dan kakak. Penting banget. Kenapa? Karena nggak ada sekolah jadi orang tua. Nggak ada. Dan nggak ada kita yang tamat jadi orang tua. Tapi minimal kita berusaha menjadi orang tua yang baik dan benar. Kenapa? Mari jujur, Amang dan Inang. Bagaimana kita mengajari anak kita, membesarkan, mendidik, pola kita yang mengasuh mereka itu sadar atau tidak adalah tanda kutip warisan Bapak Ibu. Maksudnya pendeta, apa sih? Bagaimana saya dulu diperlakukan mama saya seperti itu memperlakukan anak. Lah, datang suami. Bagaimana mamanya dulu orang tuanya memperlakukan dia, begitulah ke anak. Coba lihat. Belum punya anak aja, dua pribadi ini, suami dan istri ini yang berbeda latar belakang, berbeda pola asuhnya ini sudah bisa mengalami benturan. Ya, apalagi setelah punya anak, sang istri mendidik anaknya dengan pola asuh yang dia warisi dari orang tuanya, yang menurut dia itulah yang benar. Ternyata bagi suami itu tidak cocok. Sudah mulai terjadi benturan di situ. Ya toh? Ya, dulu sih nggak ada ilmu parenting, nggak ada ya. Karena memang kondisi psikologisnya beda. Kalau dulu kan bisa saya katakan seperti ini, ketaatan dan tanda kutip rasa takut
Hukum Taurat yang kelima itu, apalagi bagi kita orang Batak kan ada pemahamannya apa? Orang tua adalah debatana di ida. Ingat Bapak Ibu? Sehingga apa? Kalau dulu saya ingat banget itu kalau dulu. Mama saya nggak perlu ngomong panjang kali lebar sama dengan luas. Saya ngerti. Dinaikkan sedikit aja begini, almarhum mama saya. Dinaikkan sedikit aja ininya. Siap 86. Itu perlu. Anak-anak zaman now. Aduh. Bapak Ibu melotot sedikit. Anaknya balik melotot. Kenapa, Mak? Ada yang salah? Itu pun nanyanya sambil dengan handphonenya. Kenapa? Ada yang salah? Mukanya itu muka tanpa dosa. Kalau kita nggak bijak, kalau kita nggak ngerti pola asuh parenting, wah, salah kita. Anak sudah SMA masih kita perlakukan seperti anak SD. Ya wes, anaknya stres, Anda pun stres. Saya bersyukur dengan gereja-gereja di zaman now yang sangat giat melakukan parenting. Karena jujur, betapapun Bapak dan Ibu tahu banyak tentang Alkitab, kalau tidak mengerti masalah psikologis, pola asuh tetap bisa mengalami benturan dengan anak dan kemungkinan besar bisa melakukan perundungan kepada anak. Nah, sudah, kita lanjutkan. Lalu kapan orang tua disebut melakukan perundungan atau bullying pada anaknya? Pertama, saat memberikan hukuman secara fisik. Saat memberikan hukuman secara fisik. Firman Tuhan mengatakan, hajarlah anakmu, begitu ya. Jadi artinya kita harus konsen dengan pemahaman kalau cinta itu ada dua sisi, lembut dan keras. Jadi jangan hanya lembut keras. Ada saatnya memang kita harus mendisiplin anak. Tapi ketika kita berlakukan disiplin kepada anak, jangan sampai itu melukai secara fisik, bahkan juga melukai secara psikis. Jadi kalau saya dari kecil, kalau saya melakukan disiplin kepada anak saya sesuai dengan apa yang kami komitmenkan, misalkan komitmen tentang A, kalau tidak dikerjakan, maka disiplinnya adalah B. Ketika ternyata tidak lakukan, saya harus menjalankan disiplin, saya kasih tahu ke dia. Ini sesuai dengan komitmen dia. Dan kalau mama berlakukan ini, kau merasa sakit, mama lebih sakit. Jadi bahkan saya menemani dia di kondisi seperti itu supaya dia tahu sama-sama tidak menyenangkan melakukan disiplin itu kepada dia. Nah, jadi kapan orang tua disebut melakukan perundungan? Ketika kita secara emosi, biar tahu rasa dia, biar tahu rasa. Nah, saya punya klien mahasiswa yang sampai dia SMA, sabuk bapaknya masih kena ke dia. Sampai SMA. Sampai SMA Bapak Ibu. Masih kena di sabuk bapaknya. Plenteng. Sampai SMA. Dia terbebas dari sabuk itu karena dia kuliah, berarti dia harus meninggalkan rumah. Please. Dan hal itu yang membuat dia justru takut untuk menikah. Yang kedua, kapan kita disebut melakukan perundungan pada anak nih? Berteriak, mengkritik, melecehkan dengan kata-kata yang saya sebutkan tadi. Betul banget. Kok nggak dia connect ya, udah bolak-balik dijelaskan kok nggak connect. Tapi ketika Bapak Ibu mengatakan, bodoh banget lo, otak lu ditaruh dengkul, itu sudah perundungan. Dan saya berani katakan kepada Bapak dan Ibu, saya sejak mengetahui kebenaran firman Tuhan tentang kuasa perkataan, saya orang yang benar-benar berjanji saya tidak pernah mau mengatakan anak saya bodoh, bandel, nggak pernah. Ketika datang dengan nilai yang tidak baik, saya mengatakan, Mama yakin kok bisa lebih dari ini, nak. Anak mama kan pintar. Jadi selalu membawa dia kepada hal yang positif supaya rohnya menemukan hal itu. Supaya dia yakin kalau dia memang bisa. Bayangkan kalau hari-hari bapak dan ibu bilang, bodoh kali kok memang gak mampu kok untuk apapun. Nah balik lagi, ada satu klien saya, sampai sudah kerja pun dia, udah kerja dari kecil sampai udah kerja. Bapaknya itu gak pernah berhenti mengklaim dia apa. Kau itu bodohnya. Gak yakin ya bapak. Nanti kau bergaul dengan orang, takutnya bapak. Karena aku itu bodoh. Ayo coba bapak ibu pikir. Sampai sudah kerja pun, bapak itu tetap memandang anaknya ya bodoh. Mengkritik, melecehkan, dan berteriak dengan kata-kata. Sudah? Lalu ya, yang lainnya. Kapan kita disebut? Nah ini. Ya, ini dia ya.
Katakanlah dulu misalkan anak kita ini dari lahirnya sudah 4 kilo dan bawaannya itu menghirup udara saja dia langsung gendut gitu loh ya. Menghirup udara, belum makan, belum minum, udah langsung menggendut ya. Sementara anak kita yang lain kok ya bentuknya ating gitu ya. Terus anak kita yang badannya lebih bongsor ini cuek aja gitu, nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya makan. Sementara yang ini bisa diatur makannya pas segala makan. Nah, maksud Bapak Ibu mungkin baik, hendak memotivasi dia supaya berpikir tentang kesehatannya. Tapi kalau sampai Bapak Ibu bilang, ya ampun anakku, badanmu itu ya kok kayak kerbau. Lu. Lah itu anak siapa? Lah kan anaknya Bapak Ibu kok dibilang jadi anak kerbau. Piye? Nah. Ayah kan ada yang seperti itu ya. Atau dia terlalu kurus. Ya ampun. Macam tengkor aku tengok kau ini. Macam anak tak diurus kau ini. Ingin memotivasi sebenarnya, tapi ketika kita kasih label ke dia, itu juga sudah bentuk perundungan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, mulai ya. Oke, yang mulai kepanasan boleh pasang AC atau kipas. Atau kipas dulu Bapak dan Ibu ya. Itulah kenyataannya ya. Yang berikutnya apa? Ini. Membandingkan anak dengan saudaranya. Balik lagi, meskipun maksud kita positif, ingin memotivasi, tetapi bahkan Bapak dan Ibu pun tak suka kalau dibandingkan. Pak, ku tengok bapaknya si Anu itu loh Pak begini-gini. Itu aja lah jadi bapak kau. Bapak dan Ibu aja nggak suka dibandingkan. Apalagi anak-anak. Ya kan? Mama dengar loh anaknya Kak Linda itu ya ampun nilainya 100. Anak mama berapa? Malu kali lah mama nak. Cuma 50. Saya tipe orang tua yang sejak Tuhan izinkan punya anak dan anak saya sekolah, saya tidak pernah menuntut nilai 100. Saya hanya mendorong mereka untuk menjadi maksimal, menemukan passionnya tanpa kehilangan compassion. Menemukan kegairahannya tentang sesuatu, tapi ketika dia menemukan kegairahannya tentang sesuatu, saya mengingatkan jangan kehilangan belas kasihan. Supaya apa? Supaya tidak menjadi sombong. Supaya bisa dia pakai seluruh potensinya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita memotivasi. Sehingga yang terjadi apa? Ketika dari kecil saya tidak menuntut untuk juara 1, untuk nilai 100. Yang terjadi apa? Saya bersyukur anak-anak saya bahkan besar bisa menghargai potensi orang lain. Bisa mengakui kelebihan orang lain. Hal yang amat sangat sulit bagi kita untuk mengakui baru 100. Padahal dia 50 pun tak bisa diambilnya. Susah sekali untuk mengakui dia pintar. Kalau anak saya enggak. Mak, tadi ulangan bahasa Inggris loh, Mak. Anak mama dapat berapa, Nak? Kalau Ocha, Mak, 87, Mak. Tapi teman Ocha, Mak, si Anu namanya, hebat sekali. Coba. Nah, terus itu saya pakai. Nah, anak mama juga pasti bisa dong. Bisa, Mak, bisa. Lebih keras lagi belajar. Iya, Mak. Ya. Itu caranya Bapak Ibu. Supaya apa? Sebesar apapun kesalahan yang ditemukan anak Bapak dan Ibu, ya, sesulit apapun tantangan yang dihadapinya di depan nanti, dia selalu tahu dan menghidupi. Orang tuanya, rumah selalu menjadi tempat terbaik untuk dia bisa datang, membawa semua kesalahannya dan membawa semua kesulitannya. Begitu anak berpikir, dimarahi gue ini. Nilai ulangan gue segini dimarahi gue ini. Bahaya Bapak dan Ibu. Secara psikologis itu sangat bahaya. Ya, itu dia. Lalu kita lanjutkan. Apa dampak bullying? Ya, apa dampak bullying pada anak? Yang pertama, kecewa dan depresi sudah pasti. Jadi perhatikan postur tubuh, bahasa tubuh, sikap anak-anak Bapak dan Ibu terlebih di pandemi ini. Kalau yang tadinya dia ceria tiba-tiba jadi pendiam, please tolong ya. Tolong segera dekati anakmu karena jangan-jangan dia sudah menyimpan kepahitan di dalam hatinya yang membawa dia ke depresi. Orang kalau sudah depresi nanti halusinasinya udah kemana-mana Bapak dan Ibu. Bisa jadi dia nanti jadi aneh-aneh berpikirnya ya. Yang kedua, tingkat percaya dirinya menjadi rendah. Meskipun sebenarnya dia punya potensi, tapi kalau hari-hari Bapak Ibu katakan bodoh kali ku garau tak kau ngang lama-lama dia seperti itu. Akan jadi seperti itu ya. Jadi contoh, dari kecil anak ini sering
katai oleh orang tuanya, lamban. Memang lamban kali kau, untuk apapun kau lamban, gak bisa sikap. Cek, gak bisa. Lambat kali lambat. Sampai sudah kerja, sampai sekarang, di tempatnya bekerja, didengarnya pula bosnya ngomong ke dia, lamban kali kau. Itu membuat dia kepercayaan dirinya. Hiduplah dia dalam pikiran, kalau dia itu memang lambat, gak bisa sigap, gak bisa tangkap, gak bisa cepat. Sudah. Lalu yang berikutnya, konsentrasi buruk. Bapak dan Ibu please coba dulu Bapak dan Ibu renung-renungkan, kenapa anak ini ya dijelaskan ini sebentar lagi udah liar lagi, sebentar lagi udah hilang fokusnya. Kok susah untuk fokus? Bisa jadi Bapak dan Ibu karena kebiasaan kita. Karena terlalu terbiasa telinganya itu mendengar suara kita yang jadi jantungnya pun kan edek. Kalau sudah konsentrasinya buruk, meskipun bapaknya profesor menjelaskan pelajaran itu, gurunya di sekolah cuma S1, bapaknya di rumah profesor menjelaskan, dan itu dijelaskan dengan luar biasa, tapi karena anaknya tidak konsentrasi, bapaknya menjelaskan sambil pegang pentungan. Kalau nggak tahu, belum lagi. Sudah pasti. Itu akan berdampak pada prestasi akademiknya yang buruk. Itu sudah pasti Bapak dan Ibu. Lalu dampaknya apa yang lain? Cenderung mengisolasi diri. Mulailah dia menjauh. Karena berpikir memang dia itu nggak berguna. Kenapa dia berpikir nggak berguna? Karena di sekelilingnya ayah dan ibunya memberi penilaian yang seperti itu. Setelah dia cenderung mengisolasi diri, Bapak dan Ibu pahamilah. Salah satu trik iblis untuk menghancurkan kita adalah ketika kita mendapatkan satu kesulitan, kesedihan atau apapun yang namanya buruk lah. Iblis itu suka kali membawa kita ke posisi, udahlah udah tak berguna kau. Kita dibawa ke posisi, kondisi, isolasilah dirimu itu dah. Pergi aja lah kau sana, tak ada gunanya kau lah. Setelah seperti itu, apa yang terjadi? Ya, di kesendirian itu banyak pikiran-pikiran buruk. Banyak pikiran-pikiran yang buruk yang akan datang. Begitu kita mengisolasi diri, udah nggak ada gunanya kau, ya ampun, udah nggak ada gunanya kau, kasihan kalah dirimu. Maka masuklah dia ke tahap mengalami gangguan mental. Mulailah dia dengar suara-suara yang aneh-aneh. Klien saya ada pernah seperti itu. Saking depresinya kepada bapaknya, ada suara yang mengatakan, bunuh bapak kau. Sampai akhirnya saya meminta kepada orang tuanya izin untuk memasukkan dia ke rumah pemulihan. Dan puji Tuhan orang tuanya bersedia di rumah pemulihan. Puji Tuhan sekarang dia sudah pulih dan sudah bekerja di Jayapura. Bunuh bapak kau. Sampai seperti itu. Bayangkan ya, karena mengalami kondisi hati yang tidak baik tadi ya. Dia mengalami akhirnya gangguan mental. Nah, setelah mengalami gangguan mental, mulailah diambilnya sesuatu, mula-mula pulpen. Nggak berguna. Menyakiti dirinya sendiri. Sudah, yang terberat bunuh diri. Anak bapak dan ibu melakukan bunuh diri karena apa? Nggak mampu lagi menampung tekanan yang ada. Ya, seperti gelas yang tadi ngesebur sudah hal-hal negatif di dalam dirinya. Maka iblis akan katakan, tumago mau mati, lebih bagus kau mati. Salah satu faktor yang menyebabkan orang bunuh diri dan angkanya semakin tinggi Bapak Ibu adalah itu tadi, ketidakmampuan menampung hal-hal negatif di dalam dirinya karena sudah tiba di titik nggak berguna lagi. Dan hati-hati, spesial untuk ini bunuh diri ini Bapak Ibu. Tolong kakak PDR perhatikan, Bapak dan Ibu juga perhatikan. Kalau ada anak-anak kakak PDR atau anak rohani atau anak Bapak dan Ibu yang mulai posting-posting di statusnya di Instagram atau Facebook atau apalah di WhatsApp, pengen mati, gitu. Atau dia ngobrol-ngobrol bercanda, kayak mana ya rasanya mati? Tolong ya Bapak dan Ibu ya. Jangan anggap itu candaan. Bercanda loh. Sini biar gue matikan. Ente. Itu hal yang harus segera direspon. Pek! Karena nggak pernah orang mengatakan seperti itu kalau tidak ada penyebab di sini. Tidakkah kita memahami yang keluar dari mulut berasal dari hati? Please. Jadi kalau kakak PDR yang pernah mendengarkan seperti itu curhatan anak-anak,
tindak lanjuti langsung. Kenapa anakku berpikir seperti itu, Dek? Kenapa bla 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 bla? Kalau ternyata sudah menemukannya, langsung follow up ke orang tuanya. Pek, anak Amang dan Inang bla bla bla. Penting sekali. Karena angka bunuh diri itu luar biasa. Melonjak, ya. Karena tekanan stres di zaman now. Oke, sampai di situ kita masuk. Apa kata Alkitab tentang bullying? Tentang kekerasan. Ya, dalam Alkitab sama sekali tidak pernah ada tertulis kata bully pun perundungan. Tapi kalau Bapak dan Ibu membaca Alkitab secara keseluruhan, kita akan temukan kalau Tuhan anti kekerasan. Entah di hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, atasan kepada bawahan, mitra kerja, Tuhan sangat anti dengan hal itu. Spesial ayat kita hari ini kita lihat. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak dan ibu ngerti tawar? Dangong bedain di rohani nakomi. Nggak mati rasa bebe anak. Itu. Saking sakitnya udah nggak mati rasa. Tuh ngatunya ya udah bodo amat dah. Hidup-hidup mati-mati. Ah gitu. Saking udah. Jadi orang kalau sudah nggak mengerti perasaannya, itu sudah parah sebenarnya. Benar-benar dia harus konseling secara teratur. Karena dia sudah nggak mengenal perasaannya itu seperti apa. Beberapa terjemahan versi lain menulis jangan membuat gusar. Jangan bikin anakmu gelisah. Seharusnya anak kita itu tenang di dekat kita. Tapi begitu mendengar saja, mamanya mau pulang. Mamanya pulang udah langsung begini dia. Atau melihat masuk di handphonenya WhatsApp mamanya atau bapaknya ya, atau telepon udah langsung itu Alkitab katakan jangan sampai gusar anakmu. Bahkan ada yang menulis terjemahan yang lain, jangan sampai karena anakmu itu putus asa akhirnya bunuh diri. Atau kalau ditanya cita-citaku apa, terserah mama bapak lah. Bapak dan ibu harus konseling. Ada yang tidak beres di pola asuh dan parentingnya Bapak Ibu lakukan. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat ayat paralel dari ayat ini ya di kitab yang lainnya. Efesus pasal 6 karena sama-sama menarik untuk dibahas Bapak dan Ibu. Supaya Bapak dan Ibu semakin paham betapa sangat ekstrimnya firman Tuhan berbicara soal tindakan bully atau kekerasan kepada anak ini. Supaya kita terhindar dari itu. Ya. Versi dari Today's English Version dikatakan begini, jangan perlakukan anakmu sedemikian sehingga menyebabkan mereka marah. Bahkan sehingga karena kita akhirnya anak marah, itu pun termasuk perundungan, hal yang tidak Tuhan kehendaki. Karena anak gue jadi marah gitu loh. Karena anak gue jadi memberontak. Itulah suatu kesalahan ya menurut firman Tuhan. Versi yang lain Bapak Ibu. Saya suka sekali dengan versi ini. Jangan sekali-kali mendorong anak-anakmu kepada kebencian. Bayangkan, seharusnya di dalam rumah, kebutuhan mendasar anak yaitu cinta didapatkan anak. Tapi karena bapak dan ibu nggak mengerti pola asuh, nggak ngerti firman Tuhan, apa yang terjadi? Justru lewat bapak dan ibu dia ngerti benci itu apa sih? Wah itu parah, asli parah banget. Parah banget. Lu kenapa sih segitu bencinya kepada orang itu? Bapak gue. Kayak gitulah di rumah dari kecil. Ya ampun hari-hari percakapannya apa. Jangan kau bergaul sama anaknya si Anu itu ya. Bapaknya si Polta itu ya. Benci kali bapak, lihat itu. Lihat. Kita jadi batu sandungan. Kita mewariskan kebencian kepada anak-anak kita. Ada banyak anak yang menjadi tawar hatinya, bahkan putus asa, bahkan akhirnya memberontak. Kalau Bapak dan Ibu pernah berkunjung ke lembaga permasyarakatan khusus anak, ngobrol dengan mereka, Bapak dan Ibu akan temukan. Akhirnya mereka jatuh pada kejahatan, entah itu mencuri, entah itu membunuh atau memukul, atau bahkan memperkosa. Awalnya adalah dari keluarga. Karena anak itu tidak belajar di rumahnya bagaimana mencintai sesamanya, bagaimana memperlakukan sesamanya. Karena hari-hari yang dinikmatinya di rumah adalah perlakuan-perlakuan yang kasar. Itulah yang diterima, seperti itulah dia juga akhirnya memperlakukan orang lain. Catat Bapak dan Ibu ya, di rumah mula anakmu belajar menjadi bapak.
menjadi ibu, menjadi suami, menjadi istri. Di rumahmu lah anakmu belajar bagaimana bertutur dengan sopan, bagaimana memperlakukan orang lain dengan etika di rumahmu. Jadi kalau anakmu tak dapat itu, akhirnya kebalikannya yang terjadi, maka Bapak dan Ibu kenalah dengan firman Tuhan ini. Salah. Itu menjadi sebuah kesalahan. Lalu teks kita mengatakan, Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak jangan sakiti anakmu. Kalau dicek itu ke bahasa Yunaninya bentuknya present aktif imperatif. Artinya apa? Hentikan sekarang. Stop. Berhenti kau mencengkelkan anakmu. Please berhenti langsung itu. Jadi nggak ada pakai kenapa kau mencengkelkan, nggak ada perlu pakai. Pokoknya begitu engkau melakukan satu tindakan kekerasan kepada anakmu, firman Tuhan katakan stop. Ya, present aktif negatif itu di dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak, kok nggak ada hai mama-mamanya? Itu diskusi kami dengan PDR. Kenapa cuma bapak, kata Bang Roni, ya kan? Kenapa nggak ada mama katanya? Hello, saya bilang Alkitab kan ditulis menurut garis baterainya laki-laki, jadi emang laki-laki yang tonjolkan. Kalau disebut di situ laki-laki, adanya mama di situ, ya kan? Kita sudah dua jadi satu. Tapi memang spesial hari ini saya mau bilang kepada bapak-bapak, ada alasan tersendiri memang kenapa Alkitab menulis seperti itu, Pak. Ya, alasan yang pertama itu apa ini? Ya memang begitulah ketetapan Tuhan. Kan pria yang pertama Tuhan ciptakan, bukan perempuan kan. Jadi memang Bapak itu memang Tuhan sengaja posisinya memang spesial di keluarga. Sayangnya banyak bapak nggak mengerti yang spesial ini. Ya, nggak mengerti posisi ini. Akhirnya ya begitulah. Tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Nah, yang kedua